Ya misalnya orang Islam di Mesir, kalau Ramadan biaya Wahabi ya itu juga bahasa Koptik itu kemanapun juga akan lucu jadinya kalau di sebuah negara yang tidak berbahasa Arab sendiri kok malah dipersoalkan. Kita ini jangan kalah sabar dengan mereka yang tidak sabar itu. Islam tertentu, ada Islam yang tidak menjadikan kata Allah itu sebagai nama yang tidak berubah. Kan saya selalu menunjukkan ini datanya di sini, bukunya saya tunjukkan, kalau nggak cocok silahkan di cross check. Kan nggak pernah di cross check. Yang dikatakan, woi Bambang Nursena itu keliru, gini. Pak Bambang Nursena, salam kenal. Saya penggemar Bapak, jadi dulu akhirnya hari ini bisa sepanggung di roomnya Pastor Cipto. Izin bertanya Pak Bambang Nursena, menurut Pak Bambang Nursena, konsep keselamatan ini seandainya Tuhan bisa ngomong kepada kita saat ini, apakah melalui satu jalan saja atau dengan cara apapun kau ingin datang kepadaku, dengan cara itu pula aku akan datang kepadamu. Terima kasih Pak Bambang Nursena. Iya, terima kasih. Kalau kita merujuk pada Alkitab, sangat jelas sekali, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas sekali bahwa keselamatan itu hanya melalui Kristus. Tapi masalahnya adalah apakah Kristus itu hanya terbatas pada wujudnya sebagai manusia? Itu yang sebetulnya digumuli oleh para bapak gereja, misalnya Clement dari Alexandria, salah satunya ya, yang mengatakan bahwa Kristus yang dimaksudkan itu bukan sekedar dibatasi dengan kemanusiaannya ketika datang ke dunia, tapi juga Kristus yang kekal sebagai firman Allah yang adalah Allah sendiri. Maka ketika kita mengatakan bahwa keselamatannya dalam Kristus, artinya keselamatan itu hanya ada pada Allah yang telah menyatakan diri dalam Kristus itu. Tetapi ada orang yang secara tidak bersalah, itu tidak mengenal dia. Maka bagaimana orang ini? Ya, maka kalau di dalam perkumpulan gereja-gereja kuno itu dikatakan seperti ini, saya tahu keselamatan itu ada di mana, tapi saya tidak boleh menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Nah, ini sangat terkenal sekali ungkapan seperti itu. Jadi di satu pihak kita juga tidak kehilangan iman kita untuk kompromi dengan yang lain, seperti yang baru-baru ini muncul itu Kristen progresif itu misalnya ngaku diri Kristen, padahal ya sebetulnya tidak semudah itu orang menyebut Kristen. Tetapi juga kita tidak kehilangan kerendahan hati untuk kita bisa memahami orang yang tidak paham tentang iman Kristen itu sendiri. Maka ada ungkapan yang sangat terkenal dari Justin Martyr. Justin Martyr itu seorang filosof yang kemudian bertobat menjadi pengikut Kristus, dan dia menulis buku yang berjudul Dialog with Tripho, kira-kira tahun 140 Masehi. Dia mengatakan bahwa bagi orang Yunani yang tidak mengenal Taurat, maka Musa adalah perjanjian lama mereka. Jadi Taurat itu kan mengajarkan kita kepada pemahaman kepada keselamatan yang akan datang, yang dinubuatkannya akan digenapi lewat keturunan Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka bagaimana kalau orang Yahudi? Tentu dia paham apa yang tertulis dalam Taurat. Tapi kira-kira orang yang bukan Yahudi, yang orang Tionghoa, orang Papua, orang yang jauh dari hukum Taurat, lalu mereka apa? Dari mana mereka tahu tentang kebenaran itu? Katakanlah orang Majus. Orang Majus kan tidak pernah membaca Taurat, tapi Tuhan izinkan dia melihat bintangnya di timur. Jadi artinya Tuhan mengizinkan lewat fenomena yang lain untuk dia bisa mengenal Sang Juru Selamat yang waktu itu datang. Maka ada ungkapan yang sangat terkenal dari Justin Martyr ini, dan ini sangat dekat dengan para rasul karena dia menulis baru tahun 140, bahwa filsafat Yunani, maksudnya kesadaran orang tentang the supreme being, tentang causa prima, kalau istilahnya Aristoteles itu disebut sebagai preparatio evangelika, sebagai persiapan kepada Injil. Jadi agama-agama manusia itu karena hasil dari pencarian dari bawah ke atas, maka dia dapat dikatakan sebagai fajar-fajar kebenaran
yang menunggu matahari bersinar penuh di rembang siang. Matahari kebenaran itulah Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, lalu satu lagi, seorang bapak gereja yang bernama Clement dari Alexandria. Ini juga menulis kira-kira tahun 180-an atau tahun 200-an. Jadi setelah Justin Martyr, dia mengatakan begini, setiap orang tahu bahwa Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah. Dan setiap orang juga tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak seorang pun yang bisa mengembalikan manusia yang jatuh dalam dosa dan kehilangan gambar kemuliaan Tuhan yang olehnya dia diciptakan, kalau bukan gambar dan rupa Allah sendiri yang datang untuk menjumpai. Tetapi dia mengatakan, setiap orang yang tanpa kesalahan, tidak pernah mendengar Injil, tetapi dia menghidupi dirinya dari firman Allah yang kekal itu, dia adalah orang Kristen huruf kecil, sekalipun dia adalah ateis. Nah, kata ateis yang dimaksudkan oleh Clement dari Alexandria itu bukan ateis tidak percaya Tuhan, tapi zaman itu kata ateis itu artinya orang yang tidak menyembah dewa-dewa Yunani. Itu artinya, jadi para filosof itu kan tidak mau menyembah ilah-ilah yang banyak itu. Makanya Plato sadar akan adanya Tuhan dalam bentuk tunggal, theos bukan theois. Aristoteles sadar bahwa ada hubungan kausalitas sebab akibat, tapi di satu titik ada satu sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain, dan satu-satunya ini adalah kausa prima. Nah, itulah yang sebetulnya digunakan oleh para bapak gereja untuk menyadarkan orang dari pengenalannya secara umum kepada pengenalan secara khusus. Kalau dalam teologi Kristen, pengenalan secara umum ini tidak sempurna, itu yang disebut wahyu umum. Lewat apa wahyu umum itu? Lewat alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, dan suara mereka sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah pengenalan lewat alam semesta, pengenalan lewat alam. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka pengenalan itu tidak sempurna. Maka untuk itu ada jaminan keselamatan dari Tuhan ketika Sang Firman sendiri datang ke dunia untuk menjamin manusia yang mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, tetapi dari yang mudah-mudahan itu menjadi kepastian di dalam Yesus Kristus. Jadi agama-agama itu bukan karya setan, bukan. Dalam konsep para bapak gereja, agama-agama itu adalah hasil pencarian yang tidak sempurna dari bawah ke atas. Tetapi Injil itu adalah dari atas ke bawah, di mana firman menjadi manusia untuk menjawab pergumulan manusia yang tidak pasti agar mendapatkan kepastian keselamatan darinya. Itu yang bisa saya komentar. Baik, Pak Bambang Nursena, jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Kak Umwil ini dari non-Kristen, luar biasa. Kak Umwil pertanyaannya dengan adab, dengan rendah hati, luar biasa. Ya, teman-teman kasih kopi juga buat Pak Bambang ya. Ada Kak APM. Selamat malam Kak APM. Ya, selamat malam. Ya, Kak APM dari mana Pak? Dari Kristen atau non-Kristen? Saya Kristen. Oh, silakan Kak APM. Tuhan Yesus saya. Nah, bolehkah ini bertanya, ini kan terkait dengan nama Allah begitu khususnya, ini kan digugat sama banyak teolog-teolog dari teman-teman kita juga gitu ya, atau mungkin saya menyebutkannya apakah para polemikus lah begitu ya dari teman-teman Muslim gitu. Nah, itu digugat untuk penggunaan Allah begitu, meskipun penggunaan nama Allah itu berbeda, penggunaan istilah yang sama tetapi dengan konsep-konsep yang berbeda. Nah, jadi semacam ada perebutan di dalam penggunaan istilah. Nah, ini bagaimana supaya tidak memicu konflik antar agama, khususnya memang Kristen sama Islam ada begitu banyak konsep-konsep yang bukan konsep tapi istilah-istilah yang digunakan, namun
konsepnya itu berbeda, dan ini juga sudah beberapa kali disinggung oleh Pak Bambang Nurseno begitu ya. Baik itu konsep misalnya nabi, konsep terkait dengan rasul, konsep tentang Tuhan begitu ya, tentang keesaan Tuhan begitu. Nah ini supaya tidak rancu, dan saya pikir ini menjadi dialog dan diskusi yang sering menjadi tajam begitu ya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Jadi saya tadi ulang bahwa gugatan semacam ini kan cuma terjadi di negara-negara yang tidak berbahasa. Di negara Arab sendiri tidak pernah ada gugatan seperti itu. Pernah di Malaysia itu saya mendengar dari Dr. Daud Susilo beberapa tahun lalu, dah lama sekali, saya masih mahasiswa. Beliau cerita bahwa untuk menjawab keberatan teman-teman tertentu di Malaysia, khususnya Malaysia Semenanjung, kalau Malaysia yang di Sarawak, Kinabalu misalnya itu tidak ada, tapi itu hanya di Malaysia Semenanjung. Maka lembaga Alkitab di sana, lembaga Alkitab Malaysia, kebetulan beliau ini adalah konsultan ahli dari lembaga Alkitab Indonesia, Malaysia dan Brunei, Dr. Daud Susilo. Beliau cerita pada saya bahwa sampai lembaga Alkitab Malaysia itu mendatangkan ahli, artinya native speaker dari Lebanon dan dari Mesir kalau tidak salah, untuk datang ke Malaysia untuk menjelaskan dari native speaker orang Arab sendiri tentang penggunaan kata Allah di Lebanon, di Syria, di negara-negara Timur Tengah. Ya, hasilnya apa? Sebagian dari kelompok moderat itu bisa menerima penjelasan itu, tapi dari kelompok yang keras-keras itu tetap melarangnya. Nah, pernah juga terjemahan lembaga Alkitab Indonesia itu harus disensor. Kalau ada kata Allah tidak boleh masuk ke Malaysia, itu pernah terjadi tahun 90-an. Tetapi pada 2017 kemarin saya pergi ke Malaysia, ke Kinabalu, dan di sana terjemahan Alkitab dalam bahasa Malaysia masih menggunakan kata Allah, tapi beredarnya tidak di Semenanjung. Jadi itu menurut saya ya, sekarang ini satu-satunya yang tidak bisa dilawan itu internet. Jadi orang boleh saja mengembangkan sikap ekstrim, mengembangkan sikap a priori, ditempuh terhadap orang lain, tetapi internet itu tidak bisa dilawan. Karena bagaimanapun juga akan lucu jadinya kalau di sebuah negara yang tidak berbahasa Arab sendiri kok malah dipersoalkan. Sementara di negara-negara Arab dari dulu sampai sekarang, termasuk Arab Saudi juga tidak pernah ada gugatan semacam itu. Di Yaman, Arab Saudi, bahkan yang mayoritas Islam pun juga tidak melakukan seperti itu. Nah, jadi menurut saya bagaimana tanggapan kita, ini proses edukasi yang panjang. Itulah alasan kenapa saya tidak masuk dalam forum-forum polemik itu, karena polemikus itu kan tujuannya kan menang kalah. Kalau ada yang dipermalukan sekalipun itu benar, tapi akan menyisakan sakit hati yang berlebihan, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya itu mengedukasi itu begini, kita ini jangan kalah sabar dengan mereka yang tidak sabar itu. Jadi terus-menerus mengedukasi, menulis, membuat tayangan YouTube, membuat tayangan TikTok, itu terus-menerus dilakukan. Lama-lama kan orang tidak tahan. Karena apa? Coba ketika saya berbicara kan saya selalu menunjukkan ini datanya di sini, bukunya saya tunjukkan, kalau nggak cocok silahkan di cross check. Kan nggak pernah di cross check. Yang dikatakan, oh Bambang Nurseno itu keliru, gini nanti saya kepleset ngomong, misalnya kemudian diputar lagi, ini Bambang Nurseno tidak ngerti gitu kan. Hanya itu, karena kalau nggak begitu nggak ada lagi jawabannya. Hampir saya ketika ditanya, oh kata Allah itu ternyata dalam Islam itu adalah personal name, nama diri. Ya itu kan Islam tertentu, ada Islam yang tidak menjadikan kata Allah itu sebagai nama yang tidak berubah. Tidak, Ismul Dzat iya. Tapi Samak Sari mengatakan Allah itu punya asal. Bahkan yang menjadi salah satu perintis ilmu nahwu bahasa Arab ya, grammarnya Arab itu namanya Sibawai. Dalam bukunya Alkitab, bukunya bukan Alkitab Kristen, sebenarnya Alkitab itu the book, buku itu buku grammar. Dia itu salah satu perintis grammar Arab, mengatakan Allah itu bentukan dari kata al-ilah. Tapi ketika data-data semacam ini kalau di dunia polemik kan tenggelam.
Karena polemik itu pertama, siapa yang pasukannya lebih banyak? Satu. Kedua, siapa yang menguasai informasi lebih banyak? Dua. Ketiga, siapa yang punya kuasa? Bahkan kuasa untuk membungkam suara yang berbeda. Maka saya ingin menampilkan pelayanan saya itu sedemikian rupa tidak membuat orang marah. Supaya apa? Supaya argumentasi lewat edukasi yang terus-menerus itu tidak dicekal. Sebab kalau misalnya saya sampai terpancing, yang melakukan edukasi terus-menerus itu kan nggak ada lagi. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi saya ini belajar menjadi orang sabar, karena orang sabar itu lebih daripada pahlawan, kata Alkitab. Ini adalah istilahnya pertarungan wacana yang panjang, bukan pertarungan dalam artian permusuhan ya. Tapi sebetulnya ini adalah perjuangan yang panjang. Kalau dikatakan bahwa bahasa itu bisa diklaim jadi miliknya agama tertentu, sejak kapan Ibrani dikaitkan dengan hanya Yahudi saja? Karena apa? Kristen itu bagian dari Yudaisme. Pada zaman abad pertama itu Yahudi juga tidak satu. Ada orang Parisi yang sekarang ini bertahan jadi Yahudi rabinik itu. Ada orang SNI yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll itu. Lalu Yahudi menolak Yesus sebagai anak Allah. Ya itu Yahudi yang mana? Yang sejarahnya ya orang-orang Parisi, dan Parisi ini dulu menyelenggarakan sebuah konsili di Yamnia, salah satu agendanya menolak kekristenan. Tapi orang SNI yang tidak pernah bertemu dengan kekristenan, gambarannya tentang Mesias tetap anak Allah juga. Misalnya di naskah yang ditemukan di Gua Keempat, itu jelas sekali Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Gikrone, namanya akan disebut anak Allah. Mereka akan memanggilnya dengan anak Allah yang maha tinggi. Jadi ungkapan anak Allah itu bukan ciptaan Kristen, tapi itu harapan mesianik Yahudi juga. Tapi bukan Yahudi yang sekarang ini eksis. Itu buktinya naskah-naskah Laut Mati. Ada lagi kelompok yang namanya Saduki, sekarang sudah punah. Karena biasanya mereka menguasai bait Allah hancur, mereka nggak punya kerjaan lagi. Berarti yang sekarang bertahan ini Yahudi yang mana? Yahudi rabinik yang dulu dari Parisi, dan satunya Kristen yang dulu jadi Yahudi. Ingat loh, jemaat Yerusalem itu ada Yahudi yang berbahasa Ibrani, ada Yahudi yang berbahasa Yunani. Siapa orang Yahudi yang berbahasa Ibrani? Orang-orang lokal seperti 12 Rasul, Petrus, Andreas, Bartolomeus, Yakobus, itu bahasanya Aram, bahasa Ibrani. Tapi ada orang-orang Yahudi pendatang seperti Barnabas, itu Yahudi diaspora, ada Markus, ada Lukas, Yahudi diaspora. Bahasanya Yunani, bukan lagi Ibrani. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 itu dikatakan, di situ ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Nah, kenapa Injil kita ditulis dalam bahasa Yunani? Lalu dipertentangkan antara Elohim dengan Theos, ya toh? Ya karena Petrus pergi ke Makedonia, pergi ke Asia Kecil, pergi ke Kapadokia, itu bahasanya apa coba? Orang-orang Yahudi diaspora perantauan itu bahasanya Yunani. Maka kalau Petrus nulis suratnya dalam bahasa Ibrani, nggak ngerti mereka. Kapan bahasa Yunani dipakai di lingkungan Yahudi? Sejak dari Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi. Lah sekarang di kalangan Kristen mulai ada yang memutlakkan, oh Kristen kok ngomongnya Yesus Kristus, mestinya kan Yeshua HaMashiach. Dia sama semua, tergantung Kristen yang mana. Jemaat Yerusalem bahasanya Ibrani dan Yunani sebagian tertentu. Jemaat di Antioquia sepenuhnya tidak ada yang bahasa Ibrani, bahasa Aram dan bahasa Yunani misalnya. Makanya pengidentikan bahasa dengan agama itu lemah. Ya, termasuk juga kaitannya dengan Islam dan Arab. Seperti saya katakan, itu prasasti-prasasti pra-Islam aja ditemukan banyak di gereja, bukan ditemukan di lingkungan Islam saja, itu malah sebelum zaman Islam. Kan begitu. Nah, ketika kita membaca, saya tadi rujukan dari Yasin Hamid Al-Safadi atau Pak Quraish Shihab. Kenapa dibaca buku itu? Karena suara kaum moderat itu tidak didengar. Yang lebih didengar yang suaranya keras-keras, yang suaranya ekstrim-ekstrim itu banyak didengar. Seperti itu, makanya saya selalu mengatakan, ketika orang nanya kepada saya tentang ayat ini, ayat itu, saya bilang, saya nggak jawab
Nah, kenapa Pak? Nanti di kelas saya jawab, nggak usah chat di sini. Kenapa Bapak nggak mau jawab? Ya karena kalau ini saya jawab dan orang lain yang mendengarkan ini dianggapnya ini bertentangan, lalu jadikan bahan untuk mengolok-olok iman Kristen. Ya, ketika bahan untuk mengolok-olok iman Kristen, saya mau tanya kepada Anda, pasukanmu jumlahnya berapa? Apa kamu punya militansi semilitan mereka? Makanya saya tidak mau kerjaan ini terlalu banyak, saya stop aja. Udah, kalau kamu mahasiswa saya belajarnya di kelas, nggak usah belajar di YouTube. Nanti kalau belajar di YouTube yang umum-umum saja, yang dalam begini, di kelas, supaya meringankan beban kita untuk tidak memberikan celah kepada orang lain. Gitu loh. Jadi kalau saya bicara itu kan penuh pertimbangan, penuh hitung-hitungan, tidak sekedar dar-der-dor saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa itu adalah proses naturalisasi selama berabad-abad. Sekarang saya mau contoh. Ketika orang Indonesia kemudian menerima kata Allah dipakai dalam bahasa, sejak kapan? Prasasti tertua yang bisa dilacak tentang penggunaan kata Allah itu prasasti Trengganu. Prasasti Trengganu dalam bahasa Melayu itu ditemukan di Malaysia. Dalam prasasti itu kata Allah dipakai bersamaan dengan kata dewata. Anda bisa klik saja di Wikipedia atau di mana ya, pokoknya di internet, tulis saja Trengganu inscription, Anda tulis itu. Nanti kan muncul di situ. Di mana kata Allah dipakai bersama dengan Dewata Mulia Raya. Nah, waktu itu orang belum ada keberatan dengan kata Dewata. Karena apa? Dalam prasasti Muslim pun kata Dewata dipakai. Tapi karena Dewata sekarang sudah dikonotasikan hanya untuk umat Hindu, orang lupa bahwa kata Dewata itu sebenarnya kata netral. Dev itu artinya cahaya. Dan ini sebetulnya satu akar kata dengan bahasa Indo-Jerman atau bahasa Yunani, Deo, bahasa Latin, Gloria in excelsis Deo. Jadi di sini ada double Q, Deo, Dev, Dewa, Sahadev misalnya. Ini sampai kemudian dalam Alkitab bahasa Batak masih digunakan kata-kata debata. Perubahan kata huruf B dan V seperti kata vihara dengan biara, dewata dengan debata. Makanya ketika orang Batak menegaskan debata yang mana? Debata mula jadi napurun, debata yang menciptakan segala kejadian ini. Itu nggak bisa kita ingkari. Pelacakan-pelacakan semacam itu tidak banyak dilakukan orang. Terus kedua, orang menjadi ramai soal ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu miliknya agama tertentu. Mulai kapan kata Esa diklaim jadi agama? Kata itu bahasa Dayak, bahasa Rote, bahasa Tagalog. Coba kata 1, 2, 3 bahasa Tagalognya. Isa dalawat tatlu 4, 5 anim. Bahasa Tagalog. Bahasa Dayak Kanayan. Bahasa Jawa kuno itu 1, 2, 3. Makanya kata sa itu hilang dalam bahasa Jawa baru menjadi siji. Tapi ketika menyebut satuan masih sa, misalnya sak depa, ya, sak teraman, sak kilo, itu sa itu masih muncul. Bahasa Sundanya sa hiji. Karena ini prosesnya sudah ratusan bahkan ribuan tahun, orang lupa tentang keseakaran bahasa ini. Maka kata Maha Esa itu bukan Arab itu juga bukan Ibrani. Ibraninya Echad, Arabnya Akad atau Wakid, Sanskertanya Eka, Ekam. Itu bahasa asli Nusantara, Esa itu. Dan Maha itu bahasa Sanskerta. Jadi dari kata Tuhan yang Maha Esa itu tak satu pun itu kata dari bahasa Arab atau bahasa Ibrani, itu bahasa Nusantara asli, malah ada satu pinjaman dari Sanskerta, Maha, yang artinya besar, ya kan? Contoh lagi misalnya, kita mau ngomong sekarang, kata misalnya ya, Tuhan. Tuhan itu kan bahasa Melayu Tuan. Tuan segala Tuan, itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita mau ngomong bahasa aslinya sebelum India masuk, sebelum Cina masuk, sebelum Arab masuk, apa bahasa Indonesia Melayu kuno untuk ini? Yang. Dan kata yang itu menjadi kata sembahyang. Ya. Maka di dunia bahasa Sunda itu ada pahyangan. Pahyangan itu tempatnya yang. Nah, karena yang digabungkan dengan kata ra, itu artinya yang mulia. Ra, makanya parah jangan.
sesuatu yang mulia, rahadian jadi raden, ya rakrayan menjadi ranya hilang jadi kiai misalnya. Itu kan proses yang panjang perjalanannya. Kemudian misalnya kata manusia, orang lupa kata manusia itu bahasa Hindu. Jadi ketika kemudian Islam datang, kata ya ayyuhan nas diterjemahkan wahai manusia. Orang lupa bahwa itu juga pinjam Hindu. Kata manusia itu kan artinya Adam dan Hawa itu. Jadi ciptaan Tuhan pertama dalam kitab Beda itu namanya Manu, laki-lakinya. Perempuannya namanya Syatarupa, laki-laki dan perempuan. Manu dan Syatarupa menjadi manusia. Ini pinjaman dari Hindu. Kata duka, cita, sengsara dari samsara, kemudian cita, itu dari Buddha, dari bahasa Pali. Jadi kalau kita mau tuntut hak cipta, rusak nih bahasa Indonesia ini. Lalu orang Kristen juga bisa nuntut itu nanti. Nggak boleh itu rumus-rumus matematika pakai huruf-huruf Yunani, harus diganti huruf alif, ba, ya rusak matematika. Ya toh? Nanti yang orang Cina juga gugat itu, jangan ada kata bakso, bakmoi, bakwan. Kata bak itu bahasa Tionghoa atau baskom dan seterusnya, kan rusak semua itu. Makanya penyakitnya manusia itu karena kurang literasi, tapi kesusu manggung. Kalau orang Jawa Timur itu gemblung kesusu manggung, itu susah ini. Makanya kemudian ngomongnya keras tapi datanya lemah. Nah ini loh saudara-saudara, makanya marilah kita ya mengurai segala macam kontroversi itu dengan kepala dingin dan by data. Kekuatan kekristenan itu menurut saya, dia mau diserang dari manapun juga, tidak akan Kristen itu sampai hancur, pingsan aja enggak. Karena apa? Kita terlalu banyak menyimpan dokumen-dokumen dari yang paling kuno ribuan tahun sampai hari ini. Bayangkan sekarang, Anda mau tahu bahasanya Fir'aun yang sudah punah itu. Di mana yang melestarikan bahasanya Fir'aun yang sudah punah? Gereja Koptik. Sampai hari ini yang namanya bahasa Koptik itu bahasa Fir'aun kuno, yang bahasanya hurufnya diganti dengan huruf Yunani, yang namanya Koptik itu. Jadi kalau Anda mau dengarkan kira-kira Fir'aun dulu menyebut anak bayi itu namanya Nunu, sampai sekarang masih Nunu dalam bahasa Koptik. Adalah bahasa Arabnya Tiflun misalnya. Ya misalnya orang Islam di Mesir, kalau Ramadan bilang Wahabi, Ya'yuha, itu juga bahasa Koptik itu sebetulnya. Jadi dalam bangsa dan budaya manapun juga proses inkulturasi bahasa itu ada, nggak bisa bahasa itu dikasih alamat Islam atau Kristen itu nggak bisa. Makanya itu tadi kalau menuntut hak cipta itu yang paling susah itu nanti yang datang paling akhir itu, karena semuanya sudah ada di yang lama kan. Nah makanya orang Kristen tahu dirilah, kita ini kan juga pendatang akhir di Indonesia. Kita harus berterima kasih pada para pendahulu kita, orang Hindu, Buddha, Konghucu yang sudah ada di negeri ini ya. Sekalipun kita tidak sama dalam iman kita, tetapi namanya juga budaya, bahasa itu kan cerminan peradaban kita. Semakin banyak orang maju, maka semakin toleran. Semakin primitif, maka semakin fanatik. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Ya luar biasa. Terima kasih Pak Bambang, makasih banyak, makasih Tuhan berkati, makasih Pastor. Shalom KAPM, nanti bertemu lagi ya KAPM, luar biasa. Karena itu kita bersyukur ya dalam iman kita, seperti tadi dikatakan Pak Bambang, karena itu kita semua didorong bahwa tidak hanya milik dari satu saja. Dalam bahasa itu kita rindu Allah kita mengerti semua bahasa. Ya ada KAPI ya, KAPI ya. Shalom, KAPI dari Kristen ya. Ya, Kristen. Ya, shalom. Mau bertanya kah, KAPI? Ya bentar ya. Davis tadi enggak bertanya duluan ya? Oke, silakan Davis. Saya dulu ya. Selamat malam, shalom Pak Bambang dan semuanya. Wah, aku grogi nih. Ya, soal nama dari berbagai bahasa penyebutan Allah ataupun Yesus, saya rasa penjabaran Pak Bambang sudah sangat jelas. Nah, jadi saya sudah paham. Lalu saya ingin bertanya sedikit di luar tema, Pak. Nah, saya disclaimer sedikit, pertanyaan saya ini boleh dijawab, boleh tidak. Nah, jadi kalau misalnya Pak Bambang berkenan untuk menjawab, nggak apa-apa, tapi tidak juga nggak apa-apa, Pak.
Jadi saya ingin bertanya tentang pemahaman Pak Bambang, kalau dalam Alkitab itu pemahaman Alkitab menurut Pak Bambang yang paham, yang membaca Alkitab dalam berbagai bahasa, itu mengajarkan manusia mempunyai free will atau tidak, artinya atau Alkitab mengajarkan predestinasi. Karena saya menanyakan hal ini karena memang akhir-akhir ini terjadi perdebatan yang membuat kami bingung, Pak. Membuat kami jemaat awam ini agak bingung. Sebenarnya apa yang diajarkan Alkitab, predestinasi atau free will? Itu aja pertanyaan saya, Pak. Ya, itu mengacu karena belakangan ini ya di berbagai room ada terkait topik free will ini menghangat ya bentuknya. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Jadi itu sebetulnya perdebatan klasik ya. Jadi untuk kita bisa mengurai secara lebih detail ya butuh waktu yang panjang. Tapi kira-kira seperti ini. Ini saya bicara lebih banyak dari konteks budaya di mana Alkitab itu muncul. Ya. Iman dalam Alkitab itu kan tidak bersifat sesuatu yang pasif. Tapi iman itu adalah sesuatu yang sifatnya dinamis. Jadi kalau kita melihat misalnya di dalam surat Ibrani misalnya. Dalam surat Ibrani iman itu kan bukan sekedar konsep yang secara statis, terus kemudian manusia itu hanya pasif, itu sama sekali tidak seperti itu. Jadi dalam divisi yang sangat panjang dalam surat Ibrani pasal 11 secara khusus itu disebutkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, perhatikan ayat-ayat setelah itu. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Lalu diberikan contoh-contoh kasus. Ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman Habel telah mempersembahkan. Telah mempersembahkan berarti dia berbuat. Ya. Jadi iman itu bukan pasif. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Itu ada perbuatan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada bahwa Allah itu ada dan seterusnya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Nuh bertindak, Habel bertindak, Abraham bertindak. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil dan berangkat juga bertindak. Maka sebetulnya kalau kita membaca keseluruhan kitab suci itu bukan hanya debat dari ayat per ayat, misalnya surat Roma dipertentangkan dengan surat Yakobus, menjadi perdebatan klasik antara Katolik Protestan ya. Misalnya iman perbuatan, kemudian apakah manusia itu sepenuhnya free will ataukah manusia itu masih tidak bisa berdiri sendiri atau sepenuhnya berada di dalam kendali Tuhan misalnya. Itu sesungguhnya perdebatan-perdebatan yang memang menurut saya agak ditangguhkan sajalah supaya jangan terlalu menjadi alat pemecah kita. Ya. Karena itu kalau Alkitab mengatakan tetap kerjakanlah keselamatan, itu kan di situ ada tindakan kita. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ada aktivitas kita untuk mengerjakan keselamatan. Tapi ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan itu di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi manusia tidak bisa sepenuhnya juga free will. Di situ Allah lah yang mengerjakan. Tetapi juga ada manusia yang berperan di situ. Tapi peran manusia itu tentu tidak bisa mengubah daripada predestinasi Tuhan. Maka ada peran manusia, tetapi juga lebih kuat lagi juga campur tangan ilahi. Untuk lebih memudahkan ini misalnya
Israel itu dikeluarkan dari tanah Mesir. Misalnya ya, akulah Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini dalam bahasa Ibrani kan, Anoki Adonai Elohecha Asher Hushetika Me'aret Israel Mibet Abadi. Hushetika, mengeluarkan engkau. Jadi, kalau di dalam alam pikiran orang barat, ini Tuhan itu adalah subjek, Israel itu objek. Maka ini yang menjadi banyak bahan berdebat. Tapi kalau Anda melacaknya dari alam pikiran orang Timur Tengah, orang Ibrani, orang Aram, sesungguhnya manusia di situ bukan sekedar objek. Manusia itu subjek dan Tuhan juga subjek. Hanya Tuhan itu subjek pertama, manusia subjek kedua. Dua-duanya juga subjek. Cuman subjek yang pertama itu yang memberi kemampuan. Subjek yang kedua itu diberi kemampuan dan merealisasikan kemampuan itu semampunya. Maka keselamatan orang Kristen itu kan bukan hasil kerja keras kita, tapi juga perbuatan kita yang merupakan buah daripada jaminan iman tadi. Nah, seperti itu. Jadi ketika Tuhan mengeluarkan Israel itu kan bukan Israel itu benda yang dipindahkan Tuhan, tapi di situ ada dinamika dalam perjalanan bahkan 40 tahun. Ada orang Israel bersungut-sungut mempertanyakan apakah ini benar jalan Tuhan, kenapa kita dibawa Musa ke tempat ini dan seterusnya. Di sini tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kita di Mesir sekalipun bangsa terjajah budak, tapi kita tidak kurang makan, tidak kurang minum. Ada dinamika proses keluaran. Jadi yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir itu bukan Israel itu objek yang diangkat dan dipindahkan, tidak, tapi ada kerja, mengerjakan sendiri, tapi Tuhan yang memberi kemampuan itu. Kira-kira kalau dijabarkan seperti itu, maka kalau menurut saya perdebatan-perdebatan yang sifatnya ayatiah dari satu perikop itu kan mengulangi perdebatan reformator dengan gereja Katolik di abad pertengahan itu. Ya, sampai Luther itu gara-gara antinya dengan gereja Katolik meragukan surat Yakobus misalnya. Dan ini sebetulnya tidak bisa diulangi lagi. Jadi saya lebih merekomendasikan biasanya pendekatan dari sudut pandang bahasa dan alam pikiran budaya. Untuk memahami teks itu perlu konteksnya yang lebih jelas. Saya anjurkan Anda membaca tulisan-tulisannya Profesor Olaf Suman. Beliau ini adalah seorang teolog dari gereja Protestan Lutheran yang banyak sekali melakukan dialog-dialog ulang tentang apa yang dulu diperdebatkan antara Katolik Protestan, antara Calvinisme dengan predestinasi, dengan kelompok Armenianisme tentang sebaliknya dan seterusnya. Tapi masa di kekristenan itu cuma ini aja yang diulang-ulang? Kalau yang ini yang diulang-ulang dan kita semua sama-sama tegang, yang di luar itu malah bingung sendiri. Itu predestinasi itu panganan apa tuh mas kan gitu di luar itu. Coba marilah kita mulai berpikir yang lebih holistik. Tantangan kita itu lebih banyak kemana? Jangan hanya mengulangi perdebatan primitif dari abad pertengahan. Gereja bertengkar kok diterus-teruskan. Yang bertengkar biar yang lalu aja. Maafkanlah sejarah, tataplah masa depan bersama. Itu semoga apa yang saya jawab dengan guyonan ini bisa membuat kita semakin sadar dengan apa yang menjadi tantangan kita ke depan.